Baik, langsung saja. Jadi yang pertama itu kita akan memeriksa sel aktif dan membuat direktori. Jadi langsung saja pada perintah pertama, kita masukkan show first version, kemudian kita enter. Jadi perintah ini itu digunakan untuk mengecek apakah sel yang sedang aktif itu adalah bus, serta melihat versi bus yang digunakan. Jadi kalau muncul angka seperti 5.0.17, itu artinya kita sedang berada di dalam bus versi 5.0.17 ini. Kemudian selanjutnya yaitu perintah kedua, kemudian kita enter. Jadi perintah ini itu digunakan untuk melihat proses atau program yang sedang berjalan di terminal. Jadi dengan ini kita bisa memastikan apakah bus benar-benar aktif di sistem kita. Kemudian perintah selanjutnya yaitu sudo mkdir bus. Nah, jadi di sini itu terserah kita ingin membuat file bernama apa di busnya. Jadi saya buat di sini pakai nama saya sendiri, yaitu kolbus saja. Kemudian kita enter. Nah, jadi mkdir ini artinya itu membuat folder baru, sedangkan sudo itu digunakan agar kita itu punya izin dari administrator. Jadi perintah ini itu berfungsi untuk membuat folder bernama bus kolbi ini di dalam direktori tempat kita berada. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Jadi langsung saja kita masukkan passwordnya. Nah, di sini itu passwordnya tidak terlihat, akan tetapi sebenarnya itu sudah terbaca di dalam sistem operasi kita. Bisa saja kita enter. Nah, kemudian perintah selanjutnya yaitu cd bus. Jadi ini disesuaikan saja dengan yang bus yang kita buat tadi. Kemudian kita enter. Nah, cd di sini itu berarti change directory yang dimana digunakan untuk masuk ke dalam folder bus kolbi yang kita buat tadi. Jadi di sini apabila dia di sini sudah berwarna biru, busnya berarti itu busnya itu berhasil. Kemudian kita masukkan perintah selanjutnya. Jadi di sini kita bisa tambahkan kalimat terserah dari kita. Kemudian saya enter. Jadi perintah ini itu digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Jadi ini hanya bisa menampilkan kalimat yang kita ketikkan di sini tadi. Ya, maka jika di enter dia otomatis akan muncul di sini. Kemudian yang kedua itu kita akan membuat file text editor contoh kolbi dan menjalankannya. Langsung saja kita buat titik contoh. Nah, kenapa di sini dia comment not found? Karena ini adalah aturan dasar di Linux. Jadi selama kita menggunakan titik contoh, maka tanpa menggunakan garis miring, maka bus akan selalu menjawab comment not found. Kemudian kita ke perintah selanjutnya, kita masukkan sudo nano contoh. Kemudian nah, jadi perintah ini tuh berfungsi untuk membuka teks editor nano dengan hak akses sudo, yang di dalamnya kita bisa menulis isi script kita. Misalnya saya tulis di sini hi. Nah, kemudian untuk menyimpannya itu kita tinggal Ctrl S saja. Kemudian jika kita ingin keluar kita Ctrl X. Kemudian kita ke perintah selanjutnya yaitu sudo Jadi perintah ini, perintah
digunakan untuk memberikan izin agar file kita bisa dijalankan. Artinya itu kita memberikan izin kepada semua pengguna untuk menjalankan file contoh Kolbi ini. Kemudian perintah selanjutnya yaitu perintah ini itu digunakan untuk menjalankan file dari folder utama sistem. Biasanya itu akan gagal kalau di file contoh Kolbi, biasanya itu dia akan gagal. Karena di sini ada bacanya no such file or directory, maksudnya itu apa? Jadi file kita itu yaitu contoh Kolbi itu ditemukan. Akan tetapi program yang menjalankan script yaitu bash tidak dapat ditemukan atau tidak dapat membaca file kita karena mungkin formatnya yang salah, seperti itu. Kemudian langsung saja kita ke perintah selanjutnya yaitu titik baris. Terus kita nah di sini perintah ini tuh berfungsi untuk menjalankan file yang ada di folder kita sekarang. Jadi kalau misalkan filenya itu sudah muncul seperti yang kita ketikkan tadi, seperti ini, hai assalamualaikum, berarti dia itu sudah terbaca. Nah, kemudian perintah yang terakhir yaitu ls. Nah, jadi perintah ls ini itu digunakan untuk menampilkan daftar file di folder kita. Jadi kalau misalkan kita tambahkan file ls contoh Kolbi tadi ini, maka sistem akan menampilkan apakah file itu ada atau tidak. Kan di sini sudah muncul, ada di sini berarti filenya itu sudah ada. Oke, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan membuat file yang kedua karena teman saya tadi sudah membuat file yang pertama. Di sini saya membuat nama filenya Dwianti titik contoh kemudian kita enter. Nah, di sini comment not found. Kenapa di sini comment not found? Karena di Linux kita itu tanda titik memiliki dua fungsi. Karena itu kalau kita salah menggunakan file tidak akan bisa dijalankan. Nah, di sini kita perlu menambahkan garis miring setelah titik agar bash tahu bahwa file yang ingin dijalankan itu berada di folder tempat kita sekarang. Nah, selama di sini titik contoh Dwianti tanpa garis miring itu, bash akan selalu menampilkan pesan comment not found. Nah, perintah yang selanjutnya itu sudo nama contoh Dwianti. Di sini kita memasukkan nama file yang kita buat tadi. Kemudian kita enter. Nah, sudo nano itu tadi itu digunakan untuk membuka teks editor nano dengan hak akses administrator ataupun sudo. Nah, di dalam editor ini kita bisa menulis isi script. Di sini saya memasukkan halo guys. Nah, setelah kita selesai menuliskan apa yang kita inginkan, kemudian di sini kita bisa tekan Ctrl S. Dia ini untuk menyimpan, kemudian kita tekan Ctrl X. Nah, gunanya itu untuk keluar dari editor. Nah, kemudian perintah selanjutnya itu sudo chmod 755 contoh Dwianti. Kemudian kita enter. Nah, sudo chmod 755 ini gunanya untuk memberikan izin agar file bisa dijalankan. Artinya bahwa file contoh Dwianti ini dapat dijalankan oleh semua pengguna di sistem, namun hanya pemilik file yang bisa mengubahnya.
Nah, kemudian di sini saya memasukkan perintah selanjutnya yaitu garis miring titik contoh Dwianti. Kita enter. Nah, di sini no such file or directory. Kenapa muncul seperti ini? Karena garis titik contoh underscore Dwianti ini jika dijalankan dengan cara ini, file memang ditemukan, tetapi interpreternya atau program yang berfungsi untuk menjalankan scriptnya itu yaitu bash, dia tidak bisa membacanya karena formatnya salah. Nah, kemudian saya memasukkan perintah selanjutnya itu titik garing contoh Dwianti. Kemudian kita enter. Nah, di sini muncul halo guys. Nah, ini dia file yang kita masukkan di dalam file yang kita buat tadi. Nah, titik garing contoh underscore Dwianti ini menjalankan file yang ada di folder saat ini yang kita buat tadi di dalam file Dwianti. Nah, dia ini halo guys. Nah, kemudian terakhir itu perintah ls contoh Dwianti. Kemudian kita enter. Nah, ls ini dia digunakan untuk menampilkan daftar file yang ada di dalam folder saat ini. Nah, jika kita menambahkan nama file di belakangnya, maka ls contoh Dwianti ini menunjukkan apakah file tersebut benar-benar ada di dalam folder. Jadi ini dia muncul contoh Dwianti. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.